Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang saya hormati dosen Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT Siam ILT. Sebelumnya saya Iqbal Fahmi, mahasiswa S2 Manajemen Logistik kelas 11C. Izinkan saya mempresentasikan ATS soal nomor 1, yaitu berjudul Efisiensi Manajemen Logistik pada PT Sumber Baja Abadi. Langsung saja kita mulai, bismillahirrahmanirrahim, yaitu dari deskripsi masalah. Dalam 2 tahun terakhir, perusahaan mengalami peningkatan biaya logistik sebesar 10% setiap tahun. Berikut data pendukung. 1. Lead time pengadaan bahan baku meningkat dari rata-rata 7 hari menjadi 10 hari, yang berdampak pada keterlambatan produksi. 2. Tingkat barang retur dari pelanggan meningkat dari 3% menjadi 7%, terutama akibat kesalahan distribusi dan kerusakan produk. 3. Utilisasi gudang hanya mencapai 65%, sementara biaya sewa gudang meningkat sebesar 15%. 4. Kinerja pengiriman waktu menurun dari 92% menjadi 80%. Masalah tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi antara fungsi logistik, terutama dalam perencanaan kebutuhan bahan baku, pengelolaan inventory, efisiensi distribusi barang jadi, sistem manajemen retur atau reverse logistik. Kronologi masalah, pada tahun 2021, pertumbuhan pesanan meningkat 20%, tetapi perusahaan tidak siap dengan lonjakan ini. Gudang mengalami overstock bahan baku yang tidak sesuai kebutuhan. Pada tahun 2022, implementasi sistem informasi logistik baru mengalami kendala teknis, menyebabkan data inventory sering tidak sinkron dengan kebutuhan produksi. Dan pada tahun 2023, komplain pelanggan meningkat akibat keterlambatan pengiriman dan kualitas produk yang kurang terjaga selama transportasi. Analisis masalah, yaitu 1A. Penyebab utama tingginya biaya logistik pada sumber baja abadi. Ada 5, yaitu yang pertama, perencanaan yang tidak akurat, yaitu perencanaan kebutuhan bahan baku yang tidak akurat menyebabkan overstock dan understock bahan baku. Hal tersebut dapat meningkatkan biaya penyimpanan serta kehilangan pendapatan. Perencanaan rute pengiriman juga kurang efisien sehingga mengakibatkan peningkatan biaya transportasi. Yang kedua, sistem informasi yang tergolong lemah, yaitu keterbatasan sistem informasi logistik mengakibatkan data yang tidak akurat, kesulitan dalam tracking, dan kurangnya visibilitas dalam rantai pasok. Yang ketiga, pengelolaan inventory yang buruk, yaitu jumlah barang fisik di gudang tidak sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem. Kesulitan memprediksi berapa banyak barang yang dibutuhkan sehingga terjadi kekurangan atau kelebihan stok. 4. Efisiensi distribusi rendah, yaitu rute pengiriman yang tidak optimal, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam transportasi, dan tingginya tingkat kerusakan produk selama pengiriman. Dan yang terakhir, nomor 5, manajemen retur yang tidak efektif, yaitu kurangnya prosedur penanganan retur yang jelas, kurangnya analisis penyebab retur, dan kurangnya koordinasi antara departemen produksi dan logistik. Yaitu 1B, peran aktivitas logistik dalam rantai pasok perusahaan. Yang pertama, perencanaan dan pengadaan, yaitu memastikan ketersediaan bahan baku sesuai kebutuhan produksi dengan biaya yang efisien. Yang kedua, pengelolaan persediaan, yaitu mengoptimalkan tingkat persediaan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Yang ketiga, pemindahan bahan dan produk, yaitu memastikan bahan baku dan produk jadi berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dengan tepat waktu dan biaya yang minimal. Dari sisi informasi yang keempat, yaitu dari perusahaan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai status persediaan, pengiriman, dan retur, dan manajemen retur yang tidak efektif. 2A, perbandingan antara pemahaman konsep di PT Sumber Baja Abadi. Untuk dari sisi manajemen logistik itu,
Fokus pada aliran barang dari supplier ke pelanggan, meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi, serta mengoptimalkan efisiensi proses internal logistik. Sedangkan untuk manajemen rantai pasok, meliputi seluruh aktivitas yang terlibat dalam pergerakan produk dari supplier hingga ke konsumen akhir, termasuk perencanaan produksi, melibatkan koordinasi antar berbagai pihak. Sehingga manajemen logistik perlu diintegrasikan dengan manajemen rantai pasok untuk mencapai optimalisasi keseluruhan. Untuk jawaban dari 2B, penerapan sistem reverse logistik dapat membantu mengurangi barang retur, yaitu dengan cara melakukan satu analisis penyebab retur, yaitu melakukan analisis mendalam terhadap setiap kasus retur untuk mengidentifikasi penyebab utama dan mengambil tindakan perbaikan. Yang kedua, melakukan penerapan standarisasi prosedur retur, yaitu membuat prosedur yang jelas dan terstruktur untuk penanganan barang retur, mulai dari penerimaan hingga pengembalian ke supplier. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan supplier, yaitu membangun kerjasama yang baik dengan supplier untuk mengatasi masalah kualitas produk dan meningkatkan efisiensi proses pengembalian. Yang ketiga, usulan strategi perbaikan, em, usulan strategi perbaikan untuk mengatasi masalah biaya dan keterlambatan. Yaitu ada 4 untuk dari saya, yaitu yang pertama, implementasi sistem informasi logistik terintegrasi, yaitu dengan cara menggunakan sistem software ERP, Enterprise Resource Planning, untuk mengintegrasikan data dari seluruh departemen dan juga meningkatkan akurasi data dan mempermudah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, optimasi perencanaan kebutuhan bahan baku, yaitu dengan cara menggunakan metode peramalan atau forecasting yang lebih akurat dan mempertimbangkan faktor musiman serta tren pasar pada saat ini. Yang ketiga, optimalisasi distribusi, yaitu bisa menggunakan aplikasi atau software perencanaan rute untuk menentukan rute pengiriman yang paling efisien, mengurangi jarak tempuh, dan meminimalkan biaya transportasi. Dan yang terakhir, untuk peningkatan kualitas produk, yaitu melakukan inspeksi kualitas secara berkala pada setiap tahap produksi untuk mengurangi tingkat kerusakan produk. Untuk yang 3B, yaitu rencana implementasi kontrol logistik. Dari saya ada 3, yaitu yang pertama melakukan pengendalian inventory, melakukan perhitungan secara berkala, menetapkan kebijakan minimum dan maksimum stok untuk setiap item, dan mengimplementasikan sistem peringatan dini untuk mencegah stock out dalam pengawasan. Yang kedua, juga bisa melakukan rencana implementasi optimalisasi distribusi, yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi seperti GPS tracking untuk memantau kendaraan, dan juga mempertimbangkan penggunaan transportasi yang lebih efisien. Jadi kita pilih biasanya mana yang menggunakan lebih efisien, menggunakan angkutan darat ataukah angkutan laut, baik udara. Yang ketiga, sistem pengelolaan retur, yaitu dari perusahaan bisa membuat standar prosedur operasional untuk penanganan barang retur dan melakukan analisis data retur secara berkala. Dan tambahan sedikit, yaitu melakukan evaluasi rutin, mungkin bisa bertahap dari seminggu, 2 minggu, atau harian, dan lebih baik harian bisa lebih cepat. Eh, itu sekian dari saya, presentasi terkait ATS saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, Pak Agus. Demikian disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.